Halo guys, balik lagi sama Mika di sini. Dan kalau udah lihat judul dari video kali ini, kemungkinan kalian gamer yang lagi cari-cari laptop gaming atau sekedar penasaran aja sama laptop ini. Langsung aja yuk, kita cek MSI GL62 MVR. Seperti kebanyakan laptop gaming lainnya, laptop ini mengambil tema warna hitam merah. Tapi buat yang nggak terlalu suka sama color scheme ini, jangan khawatir, karena merah-merahnya nggak terlalu banyak. Kesannya lebih condong ke casual gamers, meskipun logo MSI di cover bakal narik perhatian pastinya. MSI menggunakan finishing matte untuk laptop ini, yang berarti fingerprint magnet. Hati-hati kalau tangannya suka berminyak, laptopnya bakal cepat kotor. Laptop ini berbahan aluminium yang ngasih kesan premium buat laptop ini. Tapi karena finishing doff, kadang-kadang agak berasa plastik-plastik gitu. Tapi itu bukan masalah besar sih. Dengan dimensi yang acceptable dan tebel yang tergolong agak tipis, laptop ini enak buat dibawa kemana-mana. Meskipun menurut yang punya, tas buat laptop 15 inch biasa belum tentu muat buat laptop ini. Tapi secara keseluruhan, udah cukup kok. Build quality laptop ini juga cukup oke. Semua bagian memberikan kesan kokoh dan ya memang ada sedikit flex di sana sini. Tapi tidak mencapai tahap mengkhawatirkan sama sekali. Posisi hinge di kiri kanan memang udah pas, tapi sayangnya agak berat untuk buka laptopnya pakai satu tangan. Untuk keyboard deck, panel, trackpad, chassis, semuanya solid dan oke. Jempol buat MSI. Menurut saya, layar laptop ini tengah-tengah antara reproduksi warna yang baik, viewing angle yang juga baik, cerahan yang cukup baik, dan performa buat main game yang juga baik. Panel yang digunakan bukan IPS maupun TN, tapi WVA, yang katanya wide view angle. Jujur agak asing gitu sih di kuping, cuman performanya bagus kok. Kalau menurut saya pribadi, pas main game, nyalain aja visingnya, biar performa layarnya bisa maksimal. Kan kalau frame lock 60 fps, gambarnya ajib, nggak stuttering, mantep ji. Viewing angle seperti yang sudah dibahas, sudah oke. Dengan catatan brightness-nya harus agak dinaikin dulu. Kalau enggak ya kagak kelihatan. Menurut sang pemilik yang sering main print design, warnanya cukup akurat. Jadi buat yang suka kerja grafis-grafis, udah mantep lah ya. Resolusinya 1080p dan refresh rate-nya 60Hz. Dan karena GPU-nya GTX 1060, mestinya gaming gak ada masalah sama sekali. Ukuran layar juga gak gede-gede amat dan gak kecil-kecil amat di 15,6 inch. Mainstream lah buat laptop gaming. Jadi kesimpulannya mantap. Untuk I/O cukup lengkap dan memuaskan sih di segmen harga segini. Di bagian kiri ada Kensington lock, RJ45 jack, 2 kali USB 3.0, USB-C yang belum Thunderbolt, HDMI, mini display port, 2 audio jack, yang satu buat mic, yang satunya buat speaker sama headset. Di sisi kanan ada port charging, full size SD card slot, mantap, dan satu lagi USB 3.0 port. Cukup lengkap kan? Buat yang masih nyari DVD RW, ya maaf-maaf, laptop ini nggak bisa jadi pilihan kalian. Trackpad-nya pakai driver Synaptics, cukup oke, meskipun saya tetap lebih suka Windows Precision Drivers. Teksturnya pas buat tracking, jadi enak banget. Cuma dedicated buttons-nya memang berisik ya. Dedicated button pasti ada bunyinya. Jadi buat trackpad-nya oke, tapi harusnya bisa lebih baik dari ini. Buat keyboard-nya, bakal butuh waktu buat bisa terbiasa sama layout keyboard ini. Sebenarnya secara keseluruhan keyboardnya enak, apalagi ada lambang SteelSeries di bawah. Tapi ya ini selera aja sih. Menurut Bang Pude, travelnya agak kurang dalam dikit, tapi tactile udah oke kok. Backlighting tersedia dengan satu warna yaitu merah, dan ada 3 stage pencahayaan yang menurut saya udah cukup. MSI GL62 MVR 7RFX, waduh ribet amat ya namanya. Punya spesifikasi yang wow di harga kurang dari 20 jutaan. Ada Intel Core i7 7700HQ, Nvidia GTX 1066GB, RAM 8GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade,
128GB SSD, dan 1TB hard drive. Nah, sekarang lanjut ke stress test. Seperti biasa pakai AIDA 64. Stressing CPU sama GPU-nya buat ngeliat performa heat pipe tebelnya MSI. Idle, ini idle. Padahal suara juga nggak pengaruh sih kan, ntar lu mute juga ini. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa, gue mau direkam fan noise-nya? kagak, gue mau ngomong seenaknya aja. Ternyata di luar ekspektasi saya. Jadi sejauh ini dari laptop-laptop yang udah direview, juara tentang dingin-dinginan masih dipegang sama Dell Inspiron 7567. Suhunya terbilang panas di angka 90 derajat ke atas. Itu pun udah CPU throttling sampai 2,6 GHz. Masih area stock lock, aman kok. Tapi perlu diingat kalau dipakai buat gaming, nggak bakal sampai sepanas ini. Jadi buat gamers nggak usah terlalu khawatir. Ini dia bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu, game benchmark. Kita mulai dari Witcher 3. Game demanding ini harusnya bisa diatasi dengan mudah oleh GTX 1060. Main di ultra settings tanpa otak-atik lagi kecuali phishingnya dimatiin, minimal ada di angka 37 fps. Maksimal di 58-62 fps dan rata-rata di 48 fps. Playable, tapi mending turunin dikit jadi high biar bisa lebih stabil di kisaran 50-60 fps. Yang kedua ada Far Cry Primal di setting High SMAA. Game ini dapat dilibas GTX 1060 tanpa masalah berarti. Minimumnya ada di 47 fps, maksimum di 86 fps, dan rata-rata yang nyaman di 69 fps. Yang ketiga ada GTA 5. Tanpa ragu lagi, game ini tanpa masalah dilibas sama performance laptop ini. Cuma mungkin karena CPU-nya throttling, jadi frame minimumnya masih ada yang sedikit di bawah 60. Minimumnya di 53 fps, maksimumnya di 126 fps, dan rata-rata yang mantap di 82 fps. Yang terakhir ada Rise of the Tomb Raider. Game yang satu ini juga dilibas tanpa masalah serius. Minimumnya ada di 58 fps, maksimum di 86 fps, dan rata-rata yang nyaman di 69 fps. Karena kebanyakan game dapat dimainkan dengan nyaman, jadi testing gamenya cukup segitu aja ya. Karena emang GTX 1060 6GB ini cukup overkill. Lumayan banget buat investasi di masa depan. Untuk performa baterai, laptop ini oke. Buat gaming, dia tahan cuma sekitar 40 menitan. Tapi buat dipakai biasa, menurut sang pemilik laptop bisa menemani 5-6 jam. Untuk chargingnya juga cepet di 2 jam 15 menit. Untuk speakernya sebenarnya bagus. Apalagi kalau di enhance pakai aplikasi Dragon Control bawaannya MSI. Bassnya dikit tapi ada. Mid dan high-nya oke. Jadi main game udah cukup asik kok. Untuk yang suka denger musik, ini demonya. Laptop ini paling mungkin buat gamers, karena isinya GTX 1066GB dan investasi di manajemen panas yang cukup banyak oleh MSI. Kalau beli laptop ini dapat juga tas backpack dari paket penjualannya, jadi kalau mau kelihatan gamer banget, sekalian aja pakai tasnya. Jadi kalau kamu gamer dan budget kamu di bawah 20 jutaan, laptop ini pilihan yang baik untuk kamu. Dengan spesifikasi yang gahar, cooling yang cukup oke, juga upgradability yang lega di RAM sama storage kalau berani bongkar-bongkar. Tapi kalau budget kamu 20 jutaan ke atas, masih ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik untuk dipilih. Menggiurkan sih memang, GTX 1060 di bawah 20 juta, yang 6GB lagi. Oke, sekian dulu dari Mika kali ini. Silahkan like, dislike, share, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.